seorang sarjana akuntansi ya, seperti yang dibilang sama Pak Adi tadi ya. Pertama-tama terima kasih buat host kita malam ini, Pak Adi ya, sudah yang membantu acara malam hari ini sehingga berjalan dengan sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu semua, senang sekali malam ini saya bisa dipercayakan oleh para pengundang Anda, para leader-leader Anda, untuk bisa sharing, mengisi salah satu materi. Dan malam hari ini, sebelum saya masuk ke sesi materi, saya mau ucapkan dulu kepada Anda semua luar biasa, Anda berhasil qualified di CP minggu pertama, di mana secara umum orang-orang biasanya CP dalam sebulan. Ya. Nah, boleh Pak dibantu slide-nya? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kita tentang PBO, next Pak. Ada sebuah paradigma menarik Bapak Ibu, yaitu tentang aktivitas dan produktivitas ya. Nah, aktivitas ini adalah sesuatu yang orientasinya tentang kesibukan ya, sementara produktivitas adalah orientasinya hasil Bapak Ibu. Ya, jadi ketika sekarang Anda sedang sibuk ya, pastikan itu Anda bergerak maju ya. Next Pak. Nah, ada eksperimen menarik Bapak Ibu, sebuah eksperimen menarik dari ulat bulu ya. Anda bisa nanti searching di YouTube juga. Nah, ulat bulu ini adalah spesies unik yang dalam kesehariannya ulat bulu ini selalu mengikuti arah dari jalannya temannya ya. Jadi ulat bulu ini kemana kerumunannya berjalan, temannya berjalan, dia akan mengikuti temannya dan kerumunannya itu ya. Eksperimen menariknya apa? Ada eksperimen ulat bulu ini ditaruh di dalam sebuah wadah bulat ya, sebuah ember ya. Nah, kemudian mereka dibuat jalan dan akhirnya ulat bulu itu berjalan melingkar mengikuti temannya. Nah, bahkan walaupun disimpankan di tengahnya daun murai ya. Daun murai ini makanan kesukaannya ulat bulu. Ulat-ulat bulu ini tidak bergerak ke tengah. Mereka hanya berjalan memutar, mereka capek, kelaparan, dan kemudian mati. Ya. Nah, apa sih poinnya Bapak Ibu? Nah, poinnya seperti yang paradigma tadi. Ya. Nah, mudah-mudahan Anda sekarang sedang tidak sekedar sibuk, ya, tapi orientasi Anda kepada hasil Bapak Ibu. Jangan sampai Anda seperti ulat bulu. Ya. Karena apa? Perbedaan orang yang bekerja dengan goal dan bekerja tanpa goal adalah di hasilnya. Jadi ketika Anda tidak punya goal, ya Anda hanya akan seperti ulat bulu tadi, menjalankan bisnis ini, tapi yang didapat cuma capeknya saja. Ya, next Pak. Nah, kabar baiknya apa Bapak Ibu semua? Kabar baiknya, di bisnis ini, walaupun ketika kita pertama kali memulai dan kita belum tahu goal kita apa, di bisnis ini telah menyediakan parameter yang sangat jelas untuk kita. Goals-nya itu sudah terukur. Ya. Karena kenapa? Secara umum, ketika kita mengerjakan apapun, goals itu harus terukur Bapak Ibu. Angkanya harus jelas. Ya. Nah, goals itu di bisnis kita disebut parameter ya. Nah, apa sih definisi dari parameter bisnis itu? Parameter bisnis itu adalah sejumlah angka penting dan struktur organisasi yang ditentukan berdasarkan pengalaman dan statistik yang gunanya untuk mengukur kestabilan dan kesehatan bisnis Anda ya. Jadi ada angka-angka tertentu yang menentukan apakah kerja kita ini berhasil atau tidak, apakah kerja kita ini efektif atau tidak Bapak Ibu ya. Nah, atau biasa kita kenal juga istilah secara umum ya, namanya vital sign ya Bapak Ibu. Vital sign itu angka-angka penting yang sering sekali digunakan untuk mengukur. Kalau di ekonomi itu biasanya untuk mengukur laba, rugi. Kalau di kedokteran biasanya untuk mengukur tekanan darah, sel, dan lain-lain. Jadi itu vital sign. Nah, menariknya apa? Di bisnis kita, ketika kita pertama kali memulai, kita langsung disediakan, yaitu apa? Parameter Business One Vision atau PBO. Nah, PBO itu seperti apa? Ya, saya ingatkan kepada Anda, cek lagi kembali starter pack, ya, Anda buka lagi kembali, Anda dengarkan lagi, Anda baca lagi ya Bapak Ibu, di situ sangat jelas, ya. Di situ Anda bisa lihat langkah-langkah awalnya. Nah, kalau kita bicara tentang parameter Business One Vision, ya, langkah pertama
ketika kita mau membuat goals adalah menjadi seorang core producer, di mana core producer ini adalah, kalau kita artikan, dia artinya orang inti Bapak Ibu ya. Nah, langkah pertama ketika Anda memulai bisnis ini, Anda harus menjadi seorang orang inti. Nah, siapa orang inti? Ya, Anda yang malam hari ini berhasil ikut qualified di meeting kita malam hari ini. Ya, Anda bisa lihat ya, ada syaratnya, ada TNPV 3000, terdaftar starter pack, net fee ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, menariknya apa Bapak Ibu? Menariknya adalah ketika Anda sudah memulai untuk membuat goals di core producer, berarti Anda telah melakukan langkah yang benar. Kenapa seperti itu? Karena Anda telah mengikuti jalur peta bisnis kita yang nanti akan menuntun Anda ke hasil yang Anda inginkan. Jadi selamat kepada Anda. Nah, boleh Pak di next. Nah, malam hari ini saya tidak akan bahas detail tentang CP itu apa, bagaimana cara CP, tapi saya akan coba sharing CP itu sebenarnya sesulit apa sih, dan CP yang terjadi di grup saya secara pribadi itu apa yang biasa terjadi masalahnya. Nah, kalau menurut saya ya Bapak Ibu ya, CP itu sebenarnya nggak perlu modal banyak, modalnya cuma satu, apa? Nurut. Kalau Anda sudah nurut, Anda pasti CP ya. Nurut itu kalau bahasa bisnisnya kita teachable ya. Nah, jadi Anda tinggal pilih tuh, Anda jadi orang yang di sudut kiri atau di sudut kanan ya. Nah, di sudut kiri itu ada hal-hal yang membuat kita tidak CP Bapak Ibu. Apa itu biasanya? Kalau kita diarahkan CP oleh mentor-mentor kita, biasanya alasannya kita apa? Tidak punya uang. Padahal sebenarnya kalau kita mau CP, uangnya itu ya dari konsumen kan. Kita jualan, dapat omsetnya di input, kita bronze, silver, TNPV kita sampai 3.000, ya bukan uang kita, uang dari konsumen. Kalaupun ada modal dari kita, biasanya cuma sebagian karena kita gunakan produknya. Ya, jadi itu cuma alasan. Kemudian apa? Sibuk Bapak Ibu. Nah, kalau sibuk itu biasanya pengalaman dari saya itu sebenarnya bukan sibuk, tapi kitanya yang akhirnya tidak bisa membuat prioritas. Kita tidak bisa membuat jadwal-jadwal rutin harian, jadwal-jadwal rutin mingguan, sehingga kelihatannya kita sibuk kayak ulat bulu tadi, padahal tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi sebenarnya bukan tidak sibuk, itu bukan alasan, tapi itu sebenarnya tidak bisa aja membuat prioritas. Kemudian apalagi? Malas. Nah, kalau malas ini Bapak Ibu, pesannya satu deh, ingat-ingat madesu, masa depan suram. Kalau udah malas ya. Nah, ingat impian, ingat keluarga Anda, ingat ibu Anda, ingat ayah Anda, ingat anak-anak Anda. Kalau Anda malas, mereka jadi apa? Kehidupan. Kemudian apa lagi? Susah Pak bisnisnya, susah jadi CP Pak. Nah, sebenarnya susah ini kadang kita terlalu melebih-lebihkan. Kenapa? Karena kalau susah pasti kalau ada soal, ada jawabannya. Nah, kalau susahnya itu di bagian mana Bapak Ibu? Sebenarnya bukan susah, tapi kita tidak mau konsultasi ke mentor kita. Tidak mau tanyakan yang sulit itu yang mananya. Cara jualannya kah? PBO-nya itu tidak paham kah? Ya, marketing plan-nya kurang paham kah? Atau yang mananya? Ya. Nah, jadi sebenarnya bukan susah, tapi kita tidak mau konsultasi saja dan menanyakan yang susahnya yang mana. Kemudian apalagi? Tidak ngerti. Nah, ya wajar Bapak Ibu. Anda kan baru memulai bisnis ini. Ya, saya saja untuk paham bisnis ini, saya perlu ikut sampai 10 kali NDT, malahan baru betul-betul paham marketing plan-nya. Jadi, apa yang perlu kita lakukan ketika kita tidak mengerti? Nurut aja Bapak Ibu, teachable. Nurut aja, karena insya Allah upline dan mentor-mentor Anda pasti mengarahkan Anda ke arah yang tepat. Karena kalau mereka mengarahkan Anda ke arah yang tidak tepat, sama saja mentor-mentor Anda menghancurkan bisnisnya sendiri. Kemudian apa lagi? Wah, ini yang terakhir nih, paling sering sekarang di tim. Tidak boleh sama pacar, tidak boleh sama keluarga ya. Nah, kalau tidak boleh sama keluarga, sebenarnya jangan dilawan, tapi dibuktikan lewat prestasi Bapak Ibu. Jadi kalau tidak boleh sama keluarga, Anda tunjukkan prestasi. Pelan-pelan pasti Anda dibolehkan. Kemudian kalau tidak boleh sama pacar, ya solusinya cuma dua. Kalau tidak dinikahi, tidak mau dinikahi, ya sudah tinggalkan Bapak Ibu ya. Nah, karena tidak akan ada yang selesai kalau cuma mau diurus itu. Ya, next Pak. Nah, setelah Anda menjadi seorang CP, langkah selanjutnya apa? Berusahalah untuk menaikkan goals Anda menjadi seorang royal Bapak Ibu. Nah, karena kenapa? Balik lagi ke tadi Bapak Ibu, ketika Anda sudah menjadi orang inti, ya, Anda harus punya goals berikutnya. Agar apa? Agar Anda bisa menuju ke target sukses Anda. Nah, langkah selanjutnya di PBO kita apa? Nah,
Royal ini sebenarnya modalnya tidak banyak juga, tidak perlu ribet. Apa modalnya? Cuman satu Bapak Ibu, mandiri, ya. Nah, jadi di golden rules-nya itu mandiri. Anda harus belajar untuk mulai presentasi sendiri, Anda harus belajar untuk mulai coaching tim sendiri, Anda harus belajar untuk mulai menghandle tim sendiri, ya. Karena Royal ini tim yang dihandle ya 3 orang CP, ya. Nah, kemudian apa sih biasa yang membuat orang-orang tidak royal, Bapak Ibu? Nah, yang membuat orang-orang tidak royal adalah yang pertama, sering sekali pencitraan di depan upline. Nah, apa itu Pak pencitraan? Nah, jadi kalau kita di depan setelah konsultasi, di depan upline kita kerja, di belakang upline kita tidur. Nah, kok Pak Ale tahu? Karena saya melakukan itu Bapak Ibu dulu ya. Nah, jadi yang saya poin-poinkan di sini adalah hal-hal yang kebanyakan saya lakukan. Jadi semoga Anda tidak mengulangi hal yang sama, karena itu membuat kita tidak jadi royal. Ya. Kalaupun kita royal, kita hanya royal di bulan itu, tapi bulan berikutnya kita tidak royal lagi Bapak Ibu, dan itu bukan goals kita. Kemudian apa? Tidak mau mengasah skill basic. Nah, ini sering sekali. Banyak sekali orang yang royal secara omset. Ya. Omsetnya gede, tapi kemampuannya secara basic leadership tidak ada. Ya. Ada yang royal tapi tidak bisa presentasi, ada yang royal tapi tidak bisa komunikasi dengan baik dengan timnya. Ya, jadi tugasnya apa? Asalah skill basic Anda, karena itu akan jadi masalah. Ya, mulailah untuk mendengarkan netpi, mengikuti pertemuan-pertemuan bersyarat yang disyaratkan oleh mentor Anda. Ya, kemudian mulailah baca buku. Ya, karena kalau tidak itu akan jadi masalah. Kemudian apa? Nah, ini paling sering sekarang. Telat panas, telat mengejar. Baru panas minggu kedua, minggu ketiga, atau malahan yang lebih parahnya, baru ngejar royalnya di minggu keempat. Pas omsetnya sampai 12.000, dia lupa, astaga, ternyata tidak ada bonus perkembangan minggu 1, minggu 2-nya. Nah, akhirnya zong, galau lagi. Nah, itulah efek dari menunda untuk mengejar, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda malam ini sudah tahu, mulai besok, mulai berikut-berikutnya, kejarlah dari awal minggu. Kejarlah dari awal minggu sehingga nanti akhir bulan Anda tidak empot-empotan untuk mengejar. Kemudian apalagi? Sedikit bekerja, kebanyakan mikir. Nah, ini juga saya dulu paling sering nih. Kalau sudah dikasih goal sama upline ya, kan dari 3.000 ke 12.000 tuh, waduh, angkanya kali 4. Nah, saya liatin terus tuh angkanya, tapi tidak dikerjakan Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu juga tidak membuat kita royal. Apa yang perlu kita lakukan? Kerjain aja Bapak Ibu. Kerjain aja, lakukan saja. Insya Allah kita dalam prosesnya kita pasti akan menemukan jalannya pelan-pelan sambil konsultasi dengan mentor. Jadi kurangi berpikir terlalu banyak, banyakin kerja. Ya, itulah yang akan membuat kita royal rutin setiap bulannya, dan bahkan mungkin royal di minggu pertama ya. Next, Pak. Nah, langkah selanjutnya setelah royal, apa yang perlu kita kejar Bapak Ibu? Yang menjadi goals kita, yaitu menjadi seorang crown Bapak Ibu. Kalau tadi malam ini Anda sudah CP dan ikut meeting untuk CP eksklusif, berikutnya ketika Anda royal, Anda akan dikasih penghargaan untuk ikut royal meeting eksklusif. Ya. Ada royal weekend dan berbagai pertemuan-pertemuan yang disediakan oleh mentor-mentor Anda. Nah, kemudian di titik selanjutnya Anda akan naik ke level crown, Bapak Ibu. Nah, crown ini kita sering sebut titik aman pertama. Kenapa kita sering sebut titik aman pertama? Karena di crown ini, alhamdulillahnya, biasanya asetnya itu sudah mulai terbentuk pelan-pelan, timnya sudah mulai makin rame, bukan cuma 3 orang ya. Nah, hanya saja Bapak Ibu, masih banyak sekali orang yang timnya sudah ramai, omsetnya sudah mendekati crown, tapi tidak kunjung-kunjung karena masalah yang ada di layar Anda Bapak Ibu. Yang pertama apa? Ego ya. Sering sekali nih main-main ego antara mentor, antara upline dan downline-nya. Ya, main-main ego, akhirnya teamwork tidak terjadi. Ya, musuh-musuhan. Ya, OP pisah-pisahan. Ya, satunya mau OP di cross line-nya, satunya OP-nya di mana ya. Akhirnya tidak ada teamwork. Satunya goals-nya kemana, satunya goals-nya kemana. Akhirnya tidak satu arah. Akhirnya PBO Crown untuk jadi kebanggaan grup tidak pernah terjadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Individualis, ini sering sekali. Padahal kita sudah tahu modalnya dari seorang crown itu adalah teamwork, kerja sama tim. Sering sekali kita justru malah bekerja sendirian, berjualan sendirian. Ya. Tidak care terhadap tim kita.
ya, tidak mau cari tahu tim kita ini butuhnya goalsnya apa, dia lagi kejar goals itu karena alasan apa, ya. Nah, efek yang paling parah adalah yang paling terakhir apa? Karena dibiasakan dua hal di atas, terjadilah hal yang tidak diinginkan, yaitu tidak ada pembangunan hubungan yang baik antara mentor dan timnya, ya, antara upline dan online-nya. Ketika tidak bonding dengan baik, tidak bangun hubungan, nah buyarlah sudah, goals besar langsung terlihat lebih besar lagi, ya. Padahal sebenarnya ketika goals itu besar, dipecah jadi teamwork, itu goals itu semua terlihat lebih kecil, ya. Jadi Anda tinggal pilih Bapak Ibu, Anda mau crown atau Anda mau pilih hal-hal yang tidak membuat Anda crown, ya. Jadi poinnya apa biar kita bisa stabil crown? Perkuat teamwork. Nah, selanjutnya Pak. Nah, yang paling terakhir, titik goals kita yang terakhir apa Bapak Ibu? Yaitu menjadi seorang ambasador dan majesty, ya. Nah, kalau pengalaman dari saya, modalnya itu satu. Apa itu? Fokus Bapak Ibu. Jadi tidak cukup hanya nurut, tidak cukup hanya mandiri, tidak cukup juga hanya teamwork. Nah, Anda harus menggabungkan ketiganya dan Anda fokus. Karena di dalam ambasador dan majesty itu ada banyak goals-goals yang harus terwujud, ya. Jadi langkah pertama adalah Anda konsultasi dan kemudian action, ya. Nah, ketika Anda action, ya, jangan lupa untuk selalu dimonitor Bapak Ibu, ya. Karena kalau tidak dimonitor nanti bisa bablas, ya. Bablasnya itu kadang kita kalau saya pribadi bersama grup biasanya kita ada monitor harian, kita ada monitor mingguan, kita ada monitor bulanan Bapak Ibu. Ya. Jadi goals kita yang gede tiap bulan ketika kita monitornya mingguan lebih mudah. Nah, apalagi ketika kita monitornya harian, ya. Sehingga apa kesimpulannya? Ketika goal harian tercapai, insya Allah goal mingguan tercapai. Ketika goal mingguan tercapai, insya Allah goal bulanan kita yang konsultasi dengan upline kita pasti tercapai, insya Allah. Nah, jangan lupa dalam perjalanan menuju Ambassador Majesty sering-seringlah evaluasi. Karena sebenarnya konsultasi yang paling baik adalah bukan konsultasi formal, ya. Kalau Anda tahu, kita biasa tiap bulan kan konsultasi ke upline, ya. Ya, itu namanya konsultasi formal. Sebenarnya konsultasi yang terbaik adalah konsultasi informal. Konsultasi yang kita lakukan review setiap harinya, kita evaluasi setiap harinya, cek upline kita, perkembangan saya sudah sejauh ini, laporkan terus perkembangan kita, karena itu adalah konsultasi yang terbaik Bapak Ibu. Jadi kuncinya agar Anda bisa menembus PBO Ambassador dan Majesty, fokuslah di action, monitor, dan evaluasi, ya, sehingga Anda bisa mencapai impian-impian Anda kalau PBO Anda sudah menembus Ambassador dan Majesty. Next, Pak. Nah, terus sampai kapan Pak kita ngejar PBOCP Royal Crown Ambassador-nya ini? Ya, sampai Anda bisa mewujudkan semua goals yang Anda buat Bapak Ibu. Sampai Anda bisa membantu banyak sekali orang-orang di tim Anda untuk menembus PBO yang sama, ya. Sampai Anda bisa menduplikasikan ke puluhan bahkan ratusan orang di tim Anda yang menembus PBO Crown, Ambassador, dan bahkan Majesty Bapak Ibu, ya. Karena hal yang saya alami apa Bapak Ibu? Sebenarnya keunggulan itu bukan tindakan tapi sebuah kebiasaan, ya. Ketika PBO ini sudah menjadi kebiasaan di tim Anda, itu insya Allah akan sangat mudah sekali untuk melipat gandakan bisnis kita, ya. Karena kalau udah jadi kebiasaan, di bulan-bulan selanjutnya Anda tidak perlu mengarahkan tim kadang untuk CP. Mereka udah auto CPM satu sendiri. Karena itu udah jadi kebiasaan, udah jadi budaya Bapak Ibu. Anda tidak perlu mengarahkan tim untuk bisa crown. Karena mereka sudah auto crown sendiri. Karena itu udah jadi budaya. Dan bahkan yang lebih luar biasanya, ya, Anda tidak perlu mengarahkan mereka untuk majesty lagi. Karena mereka udah tahu, mereka harus majesty. Karena PBO sudah menjadi kebiasaan lagi, bukan cuma menjadi goals, Pak. Next, Pak. Nah, terakhir Bapak Ibu, dari saya, saat ini Anda sedang memulai step pertama Anda menjadi orang inti. Pastikan Anda terus naik level, jangan berhenti belajar Bapak Ibu. Niatkan betul Anda menembus PBO berikutnya, bahkan kalau perlu lompatannya sangat tinggi, dari CP mungkin bisa punya visi ke
itu luar biasa. Anda niatkan, Anda lakukan action dengan versi terbaik di diri Anda. Ketika salah, jangan lupa evaluasi dan monitor harian dengan mentor-mentor Anda, ya, dan konsisten. Bahkan kalau upline saya bilang, Pak Rizky Kanata bilang, persisten Bapak Ibu. Jangan mundur sampai terwujud. Ya. Karena saya percaya Bapak Ibu, kesabaran selalu membuahkan hasil, tidak ada kesabaran yang berujung pada keterpurukan. Ya, semoga malam hari ini apa yang saya sampaikan bisa jadi insight dan tambahan knowledge buat kita semua Bapak Ibu. Saya juga pribadi sekarang lagi belajar, kita sama-sama belajar. Dan semoga malam hari ini yang lolos CPM 1 bulan depan sudah tembus semua menjadi Royal minggu pertama. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Ale, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa dari Bapak Andre Leo Saputra. Semoga ilmunya bermanfaat, jadi amal jariah, dan insya Allah Pak Ale serta keluarga diberikan kesehatan selalu. Di sesi berikutnya, malam ini kita akan mendengarkan materi tentang manajemen waktu yang dibawakan oleh seorang sarjana ekonomi dari Padang, Sumatera Barat. Ya, beliau saat ini berperingkat sebagai seorang God Lion dengan prestasi free trip tour gratis ke 13 negara, 3 benua, mendapatkan juga tour gratis ke Prancis DHO tahun 2020 dan cash reward 10.000 US dollar. Oke Bapak Ibu, kita sambut di layar God Lion Indonesia, Bapak Rengga Second. Kepada Pak Rengga dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengga. Hari ini saya ada di Padang, Bapak Ibu semua. Pertama saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang sudah lolos sebagai syarat untuk mengikuti CPD online malam ini, yaitu sebagai bisa menembus syaratnya CP di minggu pertama bulan Desember. Ya, saya salut dengan Anda, perjuangan Anda pasti tidak gampang, dan kita sudah disajikan 3 materi luar biasa pada hari ini, dan saya sendiri pun juga belajar Bapak Ibu semua. Oke, nah pada kesempatan hari ini Bapak Ibu semua, saya ingin share, berbagi kepada Anda semua, sharing tentang sedikit pengalaman-pengalaman, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan tentunya saya bukan pakar dalam bidang ini, tentunya saya juga masih belajar ya, tapi kita bersyukur ada di support system dan berada di tim Apen kita, Bapak Ibu semua, kita bisa saling melengkapi. Nah, izin saya share screen Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, di sini Bapak Ibu semua, saya akan bercerita sedikit tentang manajemen waktu, Bapak Ibu semua. Nah, manajemen waktu itu apa sih ya? Kalau diartikan secara harfiah, Bapak Ibu, manajemen waktu adalah kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, ya, mengatur waktu yang akan kita gunakan untuk mencapai tujuan kita secara efektif. Nah, inilah yang kita sebut dengan manajemen waktu, Bapak Ibu semua. Nah, apa yang manfaat-manfaat dari manajemen waktu? Nah, manajemen waktu kita butuhkan tentu untuk mencapai produktivitas dan efektivitas yang jauh lebih besar. Maksud produktivitas dan efektivitas ini bisa dikatakan bagaimana caranya kita dalam waktu yang sesingkat mungkin bisa mencapai target-target yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, itu yang kita maksud dengan produktivitas yang dan sangat efektif. Kemudian, manfaat yang lain bisa meningkatkan peluang dalam pencapaian kesuksesan. Jelas sekali ya, mungkin sering kita mendengar, jika kita gagal ya sudah pasti seperti kita merencanakan untuk gagal. Nah, manajemen waktu pun sama Bapak Ibu semua. Jika kita mampu memanage waktu yang kita punya untuk menjalankan bisnis ini, tentunya meningkatkan kemungkinan kesuksesan kita lebih cepat di bisnis ini. Kemudian berikutnya bisa mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini mungkin secara pribadi saya beberapa ketemu tim Bapak Ibu, ketika dia jalankan bisnis ini, itu ada yang mulai ngeluh, Pak, kok waktu saya sudah habis ya, kok waktu saya sudah tidak sempat lagi untuk berkumpul dengan keluarga, kok waktu saya rasanya terlalu tersita dengan bisnis ini.
Nah, sebetulnya tidak Bapak Ibu, itu hanya kemungkinan besar masalahnya adalah karena kita tidak pandai membagi waktu. Nah, justru karena kelebihan bis kita ini adalah dimanfaatkan di waktu luang semestinya. Nah, jadi dengan bisa kita mengatur waktu kita di bis ini Bapak Ibu, itu bisa menghindari kita untuk mengurangi stres kita menjalankan bis ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu, kenapa sih waktu harus dikelola? Ya, karena satu Bapak Ibu, karena waktu punya hukumnya sendiri ya. Waktu itu tidak dapat diulang, kemudian waktu itu tidak bisa kita percepat atau kita perlambat. Ya, waktu tidak bisa dijalankan sesuai keinginan hati ya. Waktu berjalan dengan hukum dia sendiri. Nah, itulah kenapa kita Bapak Ibu semua ya harus mengelola waktu. Nah, bahkan satu-satunya hal yang dimiliki semua orang adalah waktu. Bahkan orang paling miskin di dunia pun ya mereka pasti punya waktu Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah aset anugerah Allah, masih diberikan kesempatan untuk kita semua adalah waktu yang semua orang dikasih sama rata. Orang kaya, orang miskin, orang tua, anak kecil, sama Bapak Ibu semua. Nah, untuk bagaimana kita mengatur waktu ya, tips-tips manajemen waktu, sebetulnya ini banyak literatur atau sumber-sumber yang bisa kita baca Bapak Ibu semua ya. Di antaranya ada buku First Thing First dari Stephen Covey. Nah, ini buku bestseller internasional juga. Di dalamnya juga ada beberapa bab tentang bagaimana kita mengelola waktu. Dan di beberapa buku karangan John C. Maxwell, Bapak Ibu, itu juga ada di dalamnya beberapa bab yang menjelaskan tentang mengatur prioritas, ya, mengatur agenda harian, dan lain sebagainya. Nah, ini berarti Bapak Ibu bisa capture layar ini, Anda bisa cari buku ya, dan mungkin bisa memperlengkap. Nah, dari pengalaman, saya akan sharing ke Anda, Bapak Ibu, ya, beberapa tips. Yang pertama, jika kita ingin mulai mengatur waktu, Bapak Ibu, ya, kita ini yang paling mutlak harus kita miliki, yaitu kita harus punya impian yang kuat atau tujuan yang jelas. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena dengan impian inilah kita rela untuk mengatur waktu-waktu yang akan kita alokasikan untuk di bisnis ini. Ya, inilah yang akan menjadi alasan kita kenapa kita harus mengatur waktu yang ada, Bapak Ibu semua ya. Jika impiannya nggak kuat, ya sebagaimanapun Anda berhasil membuat agenda mingguan, harian, ya saya yakin bisa pastikan tinggal agenda, ya akhirnya tidak akan berjalan. Jadi pastikan dulu Anda sudah memiliki tujuan yang kuat. Nah, kemudian ada teknik membuat prioritas Bapak Ibu. Nah, ini di buku John C. Maxwell banyak sekali ya, di beberapa bukunya, di babnya rata-rata isi juga hampir sama tentang membuat prioritas utama dalam hidup. Nah, di buku itu dijelaskan ada namanya hukum Pareto. Nah, termasuk di manajemen waktu juga ada hukum Pareto. Nah, 20% prioritas utama Anda akan memberikan hasil yang lebih besar dari keseluruhan hasil 80% dari keseluruhan produktivitas Anda. Kemudian 80% prioritas lainnya akan memberikan hasil hanya 20% dari keseluruhan produktivitas Anda. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, ini saya sudah siapkan bagannya Bapak Ibu. Ada 2 bagan di sini. Ya, yang baris yang paling kiri layar Anda itu kita sebut prioritas, kemudian yang sebelah kanan produktivitas. Nah, 20% prioritas utama kita itu yang paling besar pengaruhnya, dampak atau hasil ya dalam hidup kita Bapak Ibu ya. Nah, sementara 80% lainnya hanya mendatangkan 20% produktivitas dalam hidup kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua? Nah, yang bisa kita lakukan adalah pertama, tentukan 2 prioritas utama kita dulu. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, saya yakin kita semua ada dengan latar belakang yang berbeda-beda ya. Pertama tentu adalah pekerjaan utama Anda. Nah, Anda sebagai karyawan, Anda buat prioritas pertama Anda adalah bekerja. Anda sebagai mahasiswa atau pelajar bahkan, prioritas utama hidup Anda adalah sekolah atau kuliah. Nah, mungkin ibu rumah tangga berarti yang mengurus anak dan keluarga. Nah, itu yang jadi prioritas utama kita. Nah, kemudian, ini yang paling sering apa yang kita bilang. Bahkan dalam video klip di OP pun masih ada ya cuplikan VS, Pak Rizky Kanata menyampaikan bahwa jadikan bisnis di prioritas kedua kita. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu semua. Jadikan TIENS sebagai prioritas kedua ya dalam agenda harian Anda. Nah, sisanya baru yang lain ya, entahkah itu organisasi, hobi, olahraga, relationship, ya maksudnya keluarga atau hubungan dan lain sebagainya. Anda bisa letakkan di prioritas yang lebih bawah. Nah, ada aturan yang perlu kita ikutin Bapak Ibu ketika kita sudah membuat urutan skala prioritas ini Bapak Ibu ya. Aturannya adalah prioritas yang paling atas itu tidak boleh digeser oleh prioritas yang ada di bawahnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, sebagai contoh buat Anda yang bekerja saat ini ya.
Nah, tentu TIENS tidak boleh mengganggu pekerjaan Anda. Nah, jadwalnya nggak boleh bentrok. Jika jadwalnya sama, berarti TIENS harus mengalah. Itu aturannya Bapak Ibu. Kemudian, jika Anda sudah menjalankan TIENS di luar pekerjaan utama Anda, ya, berarti untuk organisasi, hobi, olahraga, relationship mungkin, itu tidak boleh menggeser jadwal pekerjaan kita di bisnis TIENS. Nah, dan ini juga berlaku terus ke bawahnya, Bapak Ibu semua. Ya, dan juga berlaku terbalik. Contoh, misalnya Anda ada jadwal home meeting hari Sabtu, tapi ternyata tiba-tiba Anda sebagai mahasiswa, kuliah Anda digeser ke hari Sabtu. Ya otomatis Anda harus geser, ganti jadwal home meeting Anda. Kenapa Bapak Ibu? Karena jelas dalam prioritas kita, kuliah nomor 1. Nah ini mungkin sebagai gambaran. Nah setelah kita menulis semua prioritas-prioritas kita Bapak Ibu, dan kita membangun komitmen, ya apa yang perlu dilakukan? Nah ini Bapak Ibu, dalam buku John C. Maxwell, beliau mengatakan ya gunakan 80% waktu, tenaga, pikiran, dan uang kita untuk 2 prioritas utama tersebut. Lalu, kelolalah. Nah, jika tidak, maka Anda akan menderita. Nah, ini satu kalimat yang menarik dalam buku itu. Nah, bagaimana mengelolanya Bapak Ibu? Nah, ini mungkin, ya kita masuk sedikit tentang matrik manajemen waktu ya. Dari kita kutip di buku First Thing First dari Stephen R. Covey Bapak Ibu. Ada 4 kategori aktivitas harian Bapak Ibu. Ya, yang pertama penting mendesak. Kemudian penting tidak mendesak, yang di bawah tidak penting dan mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Nah, contoh-contohnya apa ya? Misalnya kalau di bisnis ini, ya home meeting, follow up, jualan mungkin Bapak Ibu. Nah, ini termasuk pekerjaan utama Anda, kuliah, misalnya atau bekerja. Nah, apa yang Anda lakukan dalam matrik yang ini, Anda ya harus kerjakan sekarang. Tidak ada kata menunda Bapak Ibu. Kemudian ada aktivitas-aktivitas yang penting tapi tidak mendesak, seperti di bisnis ini, seperti dengar CD, CD audio, netpi, ya baca buku, konsultasi Bapak Ibu. Nah, ini penting tapi tidak mendesak. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menjadwalkan dan menjalankan sesuai jadwal yang sudah kita buat. Nah, kemudian ada juga aktivitas yang tidak penting dan mendesak Bapak Ibu. Nah, ini banyak aktivitas seperti apa ya, membayar tagihan listrik misalnya ya, Anda mengurus laundry, bersih-bersih dan lain sebagainya ya. Nah, ini sebaiknya Anda delegasikan Bapak Ibu, sebaiknya Anda bisa titip pekerjaan, atau Anda bukan, contoh ya, bukan Anda yang mahasiswa, Anda masih ngekos, Anda harus nyuci pakaian Anda sendiri, Anda mungkin harus ngabisin waktu 2-3 jam. Anda bisa laundry, Anda antar ke laundry, Anda bisa, kita mungkin kalah dari segi uang, Bapak Ibu harus berbayar, tapi Anda punya waktu 3 jam yang bisa Anda hemat, yang Anda bisa lakukan untuk bisnis ini. Nah, itu tentu jauh akan lebih produktif Bapak Ibu semua. Jadi, delegasikan ya di yang matrik tidak penting dan mendesak. Kemudian aktivitas yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini biasanya game, nonton, hangout, kongko ya, hahi, ketawa ke TV sama teman-teman, ya Anda harus berani katakan tidak Bapak Ibu semua. Nah ini ada sebuah kata mutiara juga Bapak Ibu. Pilihlah prioritas dan disiplin. Ketika Anda sudah menentukan prioritas, jika tidak Anda akan kalah di bidang apapun itu ya, dikutip dari buku John C. Maxwell juga. Nah, yang ketiga, bikin daftar agenda harian Bapak Ibu. Nah, ini penting Bapak Ibu, terutama saya juga di awal selalu mengarahkan hal seperti ini. Jadi, bikin agenda harian kurang lebih tabel seperti di depan, jam dan hari dari Senin sampai Minggu. Nah, setelah kita menyusun prioritas, langsung Anda blok ya jam-jam di mana Anda menghabiskan prioritas utama Anda. Ini sebagai contoh ada si X ini seorang mahasiswa, dia langsung memblok tabel ini yang dia harus melakukan kuliah. Berarti ya prioritas kedua TIENS harus kita lakukan di luar jadwal yang sudah di luar jadwal yang prioritas utama kita Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh mungkin OP hari Minggu. Nah, dengan jadwal padat seperti ini, kalau Anda perhatikan ini sudah kuliah kurang lebih 8 jam setiap hari loh Bapak Ibu semua. Itu pun kita masih bisa sempat untuk melakukan home meeting ya, kebiasaan presentasi 15 kali sebulan, masih sempat untuk melakukan follow up, dengar CD ya, baca buku Bapak Ibu, dan ternyata masih banyak waktu kosong ternyata yang masih kita punya waktu untuk mungkin untuk olahraga ya, untuk hobi dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu apa yang kita lakukan besok Bapak Ibu, itu biasanya kita akan termotivasi. Nah, ini sangat membantu untuk terutama untuk para CP pemula ya, mungkin Anda yang baru new CP. Nah, saya rasa ini dalam membuat agenda hari ini akan sangat membantu kita Bapak Ibu. Nah, tips yang keempat Bapak Ibu, setelah kita membuat tabel tadi, nah bahkan kita bisa agendakan ulang lagi pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu. Nah, Anda coba lihat ada box berisi bola di dalam. Ya mungkin Anda sudah menyusun agenda mingguan, ya sudah terlihat penuh, tapi ternyata ada beberapa aktivitas-aktivitas kecil yang tidak perlu kita tunda, bahkan bisa kita kerjakan lebih awal. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan lebih awal, dan ternyata dengan kita mengagendakan ulang, ternyata kita bisa punya 2 hari yang bisa kita gunakan full untuk aktivitas kita di bisnis ini.
Entahkah itu home meeting, entahkah itu ngurus konten untuk berjualan, entah itu cek kesehatan dan lain sebagainya, Bapak Ibu semua. Dan ini juga akan membantu kita. Nah, efektifkan kerja. Ya, Anda bisa bikin double atau triple book. Contoh, Anda nge-set home meeting, saran saya jangan cuma satu home meeting. Anda langsung siapkan opsi-opsi jika ternyata satu home meeting atau perjanji one-on-one atau follow-up-nya gagal, Bapak Ibu, Anda langsung bisa switch ganti dengan jadwal berikutnya. Nah, ini biasanya meningkatkan efektivitas kita. Kemudian bisa menggunakan teknik pull down meeting juga. Misalnya, dari satu home meeting, Anda bisa tarik 4 kaki Anda ya untuk ke titik yang sama. Jadi sekali usaha Anda bisa membantu 4 kaki sekaligus. Nah, mungkin bisa Anda juga bawa kerjaan-kerjaan yang belum beres sehingga Anda bisa di saat menunggu Anda bisa kerjakan di saat-saat itu. Contoh, Anda selalu baca buku, bawa buku ketika dalam kendaraan umum Anda bisa membaca, mungkin ya. Kemudian Anda mungkin membawa buku daftar nama, ketika ada waktu senggang Anda menambah kembali buku daftar nama Anda. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan di saat-saat menunggu ini, Bapak Ibu semua. Nah, yang kelima adalah kita bisa kenali waktu produktif kita. Nah, waktu-waktu produktif ini maksudnya seperti apa? Ini sebagai contoh kasus ketika zaman-zaman saya awal jalankan bis ini, waktu masih kuliah, Bapak Ibu semua, itu biasanya kalau bikin tugas, biasanya kami sering kerjakan secara berkelompok. Ya, itu sebelum saya bergabung di BSTNs. Nah, biasanya kalau udah ngerjakan kelompok, itu biasanya bisa habis seharian, Bapak Ibu, bisa 4, 5, bahkan sampai 6 jam di luar transportasi. Ya, artinya kita harus pergi, kumpul, yang namanya rame-rame, pasti ketawa-ketiwi dulu lah, ngobrol-ngobrol dulu lah, hihi, ya, baru ngerjain tugas, pulang, ya, bisa seharian habis. Nah, setelah saya join di bisnis ini, dan dijelaskan tentang waktu produktif, mengenali waktu-waktu produktif kita, Bapak Ibu, mentor menyarankan, coba deh, apa yang bisa kita jadwalkan ulang lagi. Nah, saya coba, Bapak Ibu, untuk mengerjakan tugas sendiri. Saya lebih suka kerjanya malam di saat tenang, hening, kemudian butuh koneksi internet untuk mencari sumber-sumber tugas, kerjain sendiri. Ternyata saya bisa menyelesaikan dalam waktu 2 jam, atau paling lama cuma 3 jam, Bapak Ibu. Anda bayangkan, ya, saya bisa menghemat 1 hari penuh, yang bahkan saya bisa isi kemudian untuk aktivitas-aktivitas di bisnis ini, Bapak Ibu semua. Ya, Anda akan menghemat banyak waktu yang bisa Anda gunakan untuk prioritas-prioritas yang lebih utama, Bapak Ibu semua. Nah, ini dari pengalaman pribadi, Bapak Ibu, ya, 5 penyebab waktu. Yang pertama, karena kita tidak punya impian yang kuat sehingga kita malas untuk sudah menyusun agenda, akhirnya masih ada waktu, ntar besok, akhirnya menunda-nunda, Bapak Ibu. Nah, itu karena kita tidak punya tujuan yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak punya agenda harian atau mingguan, ya. Pas ditanya berapa kali meeting minggu ini, ya, belum tahu Pak, nanti lihat dulu, coba ngundang dulu. Ya. Jadi bikin home meeting hanya berdasarkan orang yang diundang. Nah, ini merupakan penyebab kegagalan kita dalam mengatur waktu, Bapak Ibu. Kemudian tidak disiplin dalam menjalankan jadwal yang sudah dibuat. Ya, kemudian juga zona nyaman yang terlalu cepat, Bapak Ibu semua. Ya, karena misalnya dia ngejar goals sudah tercapai lebih cepat dan akhirnya dia mengisi waktunya dengan main game lah, nongkrong lagi. Nah, ini juga salah satu penyebab paling vital kalau buat saya pribadi adalah zona nyaman ini, Bapak Ibu. Nah, yang kelima, tadi Pak Ali juga sudah singgung, materi sebelum ini luar biasa, ya, tidak berkonsultasi juga membuat kita gagal dalam mengatur waktu kita punya. Akhirnya ngejar CP minggu 1 gagal, nggak konsultasi, masa aman-aman aja, ternyata yang ngejar royalnya udah di minggu keempat. Anda udah pasti nggak terbayang ya, ngos-ngosan. Nah, makanya perlu evaluasi, ya. Nah, inilah 5 penyebab gagal kita mengatur waktu. Nah, terakhir Bapak Ibu semua, ya, ada sebuah nasihat. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, ini nasihat-nasihat bijak sudah lama sekali mungkin kita dengar, Bapak Ibu semua. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, ya, Allah bersumpah demi waktu, demi masa, Bapak Ibu. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal baik, Bapak Ibu semua. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ya, ini terutama buat saya pribadi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, kita bisa mengatur dengan waktu-waktu kita dengan baik, dan tentunya kita bisa mencapai target-target kita dengan sangat efektif dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu, di bis ini. Sekian Bapak Ibu semua, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sharing yang luar biasa dari Pak Rengga. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi dan insya Allah Pak Rengga serta keluarga diberikan kesehatan selalu. Amin. Di sesi berikutnya malam hari ini, kita akan mendengarkan materi tentang teachable yang akan dibawakan oleh seorang tamatan SD. Ya, beliau berasal dari Kota Berau, Kalimantan Timur, peringkat Silver Lion dengan prestasi yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Bahkan beliau yang tamatan SD ini bisa mendapatkan free motor, mendapatkan tour gratis ke 3 benua, free cash reward 5.000 US dollar sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2018 dan tahun 2019, dan terakhir mendapatkan tur luar negeri gratis DHO ke Prancis. Baik Bapak Ibu, tidak sabar kita belajar. Oke, kita sambut di layar Silver Lion Indonesia, Bapak Nasrun dari Berau. Kepada Pak Nasrun kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Nasrun. Saya berasal dari Kota Berau dan malam hari ini saya live dari Bulungan. Selamat Bapak Ibu dan teman-teman semua, Anda lolos di CP minggu pertama, dan selamat malam hari ini Anda mengikuti acara CPD ke salah satu pasukan khusus ya pada malam hari ini. Dan saya malam hari ini bersyukur sekali karena saya dipercaya oleh leader-leader besar. Malam hari ini saya mempercayakan saya untuk men-sharingkan pengalaman saya menjalankan di sini. Justru malam hari ini saya banyak sekali belajar. Di sesi yang pertama tadi luar biasa, dan sesi yang kedua dan ketiga luar biasa sekali, dan sesi yang keempat tadi ya Pak Rengga luar biasa sekali. Nah, malam hari ini saya tidak menggurui Anda Bapak Ibu, tapi malam hari ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua. Nah, di sesi yang kelima ini saya berbagi sharing dengan Bapak Ibu tentang materi teachable. Nah, kenapa sih kita harus teachable menjalankan bisnis ini? Bisa di next Pak. Kenapa kita harus teachable menjalankan bisnis ini? Bisa lagi di next Pak. Jadi menjalankan bisnis ini sangat penting Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika kita menjalankan bisnis kita teachable, secara otomatis kita bisa memposisikan diri kita sebagai gelas kosong. Jadi kita bisa mendengarkan apa arahan dari mentor kita, arahan dari upline kita, sehingga kita punya kesiapan untuk menerima arahan atau konsultasi dengan totalitas dari mentor kita yang sangat luar biasa nantinya. Jadi ketika kita hari ini mau mungkin ngejar target, mau ngejar goal, contoh misalnya yang tadi sudah dibahas dengan Pak Ale, kita mungkin mau kejar goal di CP minggu pertama. Jadi nanti di CP minggu kedua, ketiga, dan sampai di minggu keempat, kita mungkin mau kejar target untuk mencapai PBO Royal. Nah, secara otomatis kita mau mendengarkan apa arahan dari mentor kita. Kita mau konsultasi dengan mentor kita, bukan hanya sekedar formalitas konsultasi, tapi kita benar-benar totalitas mau mendengarkan arahan dan apa yang disampaikan oleh mentor kita atau dengan upline kita. Nah, berikutnya, teachable ini kita bisa letakkan dengan fondasinya di 3 prinsip dasar, Bapak Ibu semua. Jadi kita memposisikan teachable kita ini benar-benar kondisinya kembali lagi ke 3 prinsip dasar ini adalah budayanya. Budaya kita menjalankan bisnis ini, kita bahwa percaya banyak leader-leader yang besar hari ini, mereka berasal karena mereka percaya dengan prinsip-prinsip ini. Karena dengan 3 prinsip dasar inilah membuat kita besar dan juga nanti membuat kita nanti hancur ketika kita tidak percaya dengan ini sama sekali. Nah, yang pertama, edifikasi ini karena kita benar-benar respect kita, bukan hanya sekedar hanya sekedar formalitas
mengatakan dengan mentor kita luar biasa, tapi benar-benar ketika kita EDPK si mentor kita itu tulus dari hati, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi tulus dari hati. Ketika kita mengatakan dengan mentor kita yang sangat luar biasa, secara otomatis bisnis kita pasti sangat luar biasa ketika kita tulus mengatakannya. Tapi ketika kita hanya dengan mengatakan hanya seperti biasa saja, maka bisnis kita juga seperti biasa saja. Jadi Bapak Ibu semua, teachable ini memang harus 100% kita teachable, harus 100% kita respect bahwa kita percaya semua bisnis kita bisa besar dengan kita mau benar-benar percaya diarahkan dengan mentor kita. Nah, yang kedua adalah konsultasi. Nah, ketika kita tidak konsultasi lagi, maka kita bisa hilang dari bisnis ini. Nah, ketika kita konsultasi, karena kita pengen diarahkan, Bapak Ibu. Contoh misalnya, ketika hari ini kita misalnya sakit, tapi kita tidak mau konsultasi dengan dokter, secara otomatis ya kita akan sakit terus-menerus dan kita tidak tahu penyakit apa yang apa penyakitnya sebenarnya di diri kita. Tapi ketika kita misalnya hari ini kondisi bisnis kita mungkin hari ataupun kondisi kita hari ini mungkin besar, secara otomatis kita tetap melakukan yang namanya konsultasi. Karena konsultasi adalah budayanya di bisnis ini. Konsultasi ini sangat penting sekali. Ketika kita tidak konsultasi lagi, maka secara otomatis bisnis kita pasti akan berhenti. Ketika kita tidak konsultasi ini ada konsultasi konsultasi formal itu 1 bulan sekali. Jadi dengan konsultasi non formal mungkin kita bisa lewat chat, bisa lewat teleponnya setiap hari. Dan yang ketiga adalah yang berbahaya sekali ya, ini no cross lining. Yang cross lining ini kita harus paham bahwa cross lining ini tetap tidak ada kepentingan bisnis secara langsung kita dengan cross line kita. Jadi kita tidak perlu percaya dengan cross line kita. Jadi kita benar-benar percaya teachable 100% kita letakkan kepada upline kita, kepada mentor kita, bukan ke cross line kita. Karena banyak sekali terjadi ya, bahkan di grup saya juga banyak sekali orang yang percaya, banyak sekali grup saya percaya dengan cross line-nya. Dia tidak percaya dengan upline-nya, dia tidak percaya dengan mentornya, sehingga downline-nya ikut-ikutan percaya dengan cross-line-nya. Jadi sehingga grupnya bisa hancur karena kenapa? Karena ulah mentornya tidak pernah percaya dengan mentornya lagi. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua, jika bisnis kita mau berkembang, ya kita percaya dengan 100% dengan mentor kita. Berikutnya Pak. Next. Nah, kita mungkin berikutnya lagi, di slide berikutnya, teachable ini menciptakan efisiensi waktu dan pikiran. Ketika seorang memiliki sikap teachable, maka yang dilakukan hanyalah mendengarkan, bukan eksekusi, mempertanyakan atau memperdebatkan. Contoh misalnya, ketika kita hari ini konsultasi dengan upline kita, kita udah minta waktu dengan upline kita, ya kita benar-benar mau mendengarkan dan diarahkan dengan upline kita. Misalnya kita lagi setting target, kita mau jadi CP,
mau jadi royal, mau jadi crown, bahkan mau jadi ambasador. Jadi ketika kita dikasih solusi dengan upline kita, ya kita harus mau mendengarkan dengan mau melakukan apa yang sudah diarahkan oleh mentor kita. Nah, banyak juga yang ketika dia diarahkan dengan mentornya, malah dia memperdebatkan solusi yang telah diberikan oleh mentornya, seperti itu. Bahkan bisa menghabiskan waktu mentornya ketika mentornya memberikan arahan, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman semua, jadi kalau teachable ini 100% dengan mentor kita ketika kita benar-benar diarahkan, bukan memperdebatkan apa solusi yang sudah disampaikan oleh mentor kita. Berikutnya, Pak. Nah, teachable ini kita bisa menciptakan respect di tim kita. Nah, di sini luar biasanya ini ada salah satu hukum alam, dan juga di sini ada satu hukum Pareto. Jadi kalau kita melakukannya dengan benar, maka juga hasilnya juga dengan benar. Kalau kita melakukannya dengan hal yang buruk, maka juga buruk hasilnya. Ketika kita menciptakan rasa respect dengan mentor kita, tim kita akan menjadi solid. Ketika kita melakukan hal yang benar, kita respect. Kalau kita mau downline kita respect dengan kita, secara otomatis kita juga harus respect 100% dulu dengan upline kita. Jadi seorang pemimpin itu dia harus menjadi pengikut yang baik. Jadi kita harus mencontohkan bahwa kita teachable dengan upline kita. Secara otomatis downline kita akan teachable 100% dengan kita. Tapi kalau kita hari ini tidak teachable dengan upline kita, secara otomatis downline kita juga akan menjadi aneh, bahkan tidak teachable dengan kita, seperti itu. Jadi kalau kita mau jadi tim yang solid, kita dulu yang solid dengan upline kita. Nah, yang kedua, berkomunikasilah dengan efektif dengan upline kita atau mentor kita. Jadi ketika kita misalnya mengejar target, kita selalu berkomunikasi dengan upline kita. Nah, bahkan saya Bapak Ibu, selama saya menjalankan bisnis ini, yang saya memang jaga dengan mentor saya adalah komunikasi. Bahkan ketika saya berkomunikasi dengan mentor saya, ketika saya mengirim chat atau nelpon ya, terutama chat Bapak Ibu. Ketika saya mengirim chat dengan mentor saya baca ulang. Jangan sampai ada kata-kata yang membuat hati upline saya membuat tidak nyaman, maka saya tidak akan kirim. Jadi penting sekali kita berkomunikasi efektif dengan para mentor-mentor kita. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua, dengan komunikasi kita dengan efektif dengan mentor kita, secara otomatis goal kita bisa tercapai. Contoh misalnya ketika ada dengan upline kita dengan cepat misalnya. Banyak juga Bapak Ibu, grup saya kadang-kadang kita berkomunikasi dengan grup tidak efektif. Kadang WA chat lama dibalas, kadang-kadang upline nelpon nggak diangkat. Sebenarnya Bapak Ibu, upline nelpon dengan kita, mentor nelpon dengan kita, sebenarnya upline kita itu pengen menolong kita, pengen bisnis kita jadi besar. Jadi ketika kita komunikasinya efektif, saya yakin bisnis kita akan maksimal dan komunikasi dengan grup kita juga akan menjadi efektif dan duplikasi akan berjalan dengan lancar, dengan maksimal, seperti itu. Dan kendala bisa diselesaikan, tidak ada perdebatan. Ketika misalnya kita hari ini punya masalah, jangan kita berdebat dengan upline, justru kita bagaimana mencari solusinya. Jadi kalau kita mau sukses, Bapak Ibu dan teman-teman, jangan banyak protes dengan upline kita. Justru kita banyak-banyaklah berproses, bahkan kita menanya solusinya seperti apa upline. Kalau kita nggak tahu, justru itu kita menanyakan apa yang kita tidak tahu dengan upline kita, sehingga upline kita bisa memberikan solusi untuk kita, seperti itu. Next, berikutnya Pak. Nah, di sini apa sih manfaat teachable? Nah, kalau kita misalnya teachable ini mengajarkan kita mengelola ego. Mungkin hari ini kita egonya mungkin tinggi, tapi kalau kita belajar teachable, secara otomatis yang tadinya kita punya ego yang tinggi, ego yang nggak mau belajar, ego yang nggak mau berjuang, ego yang benar-benar tidak mau mendengarkan kata upline. Tapi kalau kita bisa mengelolanya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, maka sikap kita akan menjadi sikap yang benar, seperti itu. Nah, yang kedua, ego yang dikelola menghasilkan mental yang belajar, berjuang.
yang luar biasa. Nah, ketika kita hari ini mau menurunkan ego, mau belajar, mungkin kita punya upline, mungkin secara otomatis pendidikannya mungkin kita jauh lebih tinggi, atau mungkin secara usia kita lebih muda dan downline kita mungkin lebih tua, atau kita mungkin lebih tua, downline kita mungkin lebih muda, lebih pintar dari kita. Tapi ketika kita menempatkan posisi kita tadi, kita bisa mau teachable dengan upline kita, karena upline kita mungkin dengan kelahiran mungkin dia lebih muda dari kita, tapi secara otomatis dengan bisnis ini dia lebih berpengalaman. Mungkin upline kita lebih duluan join, maka dia lebih banyak pengalamannya. Mungkin kita bisa banyak belajar ketika mungkin kita diarahkan dengan upline kita, ayo belajar baca buku, ayo belajar ke pertemuan, belajar dengan dengar kaset, ayo stok tiket. Mungkin kita diarahkan dengan upline kita dengan stok tiket banyak, karena kenapa? Upline kita itu mungkin pengen membuat bisnis kita itu jauh lebih besar, sehingga kita berjuang yang sangat luar biasa. Nah, jadi yang ketiga, ego yang dikelola menghasilkan sikap yang rendah hati. Nah, ketika kita misalnya Bapak Ibu hari ini di bisnis ini, ketika bisnis kita sudah besar, ketika reward kita udah banyak kita raih, misalnya kita udah berangkat ke luar negeri, kita udah mendapat cash reward. Jadi sikap kita seharusnya dengan memposisikan diri kita kepada upline kita, justru kita berterima kasih dengan mentor kita. Justru kita semakin rendah hati. Bukan kita semakin, malah kita semakin hebat dari upline kita. Justru kita berasal hari ini, kita bisa berubah hidup kita hari ini. Kalau tanpa seorang upline, mungkin hidup kita tidak bakalan bisa berubah. Nah, jadi dengan ego ini, mungkin kita bisa menjadi leader yang humble. Banyak ya seperti hari ini, leader-leader yang luar biasa, seperti Pak Louis Tendean, seperti Pak Naga Sugara, seperti Pak Erik, dan juga Pak Rizky dan Pak Sibuan Kanata, Pak Ruli Wahyudi ya. Mereka sukses, tapi luar biasa mereka hari ini orang yang menjadi rendah hati, bahkan mereka orang yang luar biasa, leader yang betul-betul humble. Ketika mereka sukses, mereka tidak ego, mereka tidak sombong, Bapak Ibu dan semua. Nah, berikutnya, next Pak. Nah, Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, terakhir saya berkomunikasi ya dengan upline saya benar-benar memposisikan teachable 100% dengan mentor saya. Jadi waktu saya dulu, Bapak Ibu, saya pernah kehilangan mentor saya. Sebelum saya ketemu almarhum Pak Yusuf, saya menjalankan di sini lebih 2 tahun tidak pernah namanya konsultasi. Karena kenapa? Sponsor di atas saya, sponsor terdekat saya itu hilang dari bisnis ini. Tapi pada saat itu mentor saya almarhum Pak Yusuf mengatakan begini, kalau nanti Pak Nasrun mau konsultasi, nanti kita ketemunya di luar negeri. Konsultasinya secara formal, harus ketemunya ke luar negeri. Jadi dulu Bapak Ibu saya konsultasi dengan almarhum Pak Yusuf, saya cuma lewat chat saja, bahkan lewat telepon. Bahkan setiap habis tutup buku tanggal 25, 26, 27 saya sudah WA beliau. Next Pak, berikutnya Pak. Saya biasanya udah chat beliau. Jadi setiap tanggal 27 saya udah chat, minta waktu kapan jadwal Bapak bisa kasih ke saya waktu untuk konsultasi. Biasanya saya dikasih sama almarhum ini, setiap saya konsultasi formal, setiap bulan saya dikasih biasanya jadwalnya setiap jam 12 malam. Kadang sampai jam 1 malam saya dikasih jadwal konsultasi. Karena saya tahu sekali upline saya padat sekali jadwalnya, kalau di tanggal 27, tanggal 28, 29 kasih konsultasi grup. Jadi ketika saya dikasih kesempatan konsultasi di jam 1 malam, saya betul-betul menghargai waktunya beliau. Ini terakhir saya konsultasi secara formal waktu kami berangkat ke Turki dan transit di Dubai. Ini terakhir sekali saya konsultasi dengan upline saya. Dan ini juga terakhir kali chat saya dengan beliau, Pak Yusuf. Waktu itu beliau mengarahkan saya minta konsultasi dengan beliau, tapi beliau mengarahkan saya, waktunya Pak Nasrun sudah harus konsultasi dengan Pak Hasibuan, karena bisnis Pak Nasrun biar bisa cepat melejit, katanya beliau.
Jadi saya juga percaya kenapa saya harus konsultasi dengan Pak Has. Saya pengen konsultasinya dengan Pak Yusuf. Tapi ternyata Pak Yusuf sudah tahu mungkin bahwa beliau bukan hanya ninggalin saya sementara, tapi beliau hari ini betul-betul ninggalin saya. Bahkan saya tidak bisa konsultasi dengan beliau lagi. Dan beliau menitipkan saya dengan satu mentor yang sangat luar biasa, bisa di next Pak, dengan Pak Hasibuan. Dan luar biasanya ketika saya hari ini diarahkan dengan Pak Hasibuan, dan beliaulah satu-satunya yang setiap bulan tempat saya konsultasi. Yang dulunya saya konsultasi dengan almarhum Pak Yusuf di saat saya dari bintang 5 saya konsultasi jalankan bisnis ini. Dari saya bintang 5 saya sampai Silver Lion, saya tidak pernah pindah konsultasi sama almarhum Pak Yusuf. Ketika saya posisi Silver Lion, saya berpindah konsultasinya dengan Pak Hasibuan. Itu pun karena memang almarhum sudah tidak ada lagi. Saya berpindah dengan Pak Hasibuan dan sangat luar biasa sekali. Apapun hari ini diarahkan Pak Hasibuan, saya betul-betul percaya bahwa beliau pengen saya berhasil. Jadi saya 100% sekali apapun dikatakan oleh Pak Hasibuan, saya ngikut Bapak Ibu. Karena saya tahu sekali mentor-mentor saya ini orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengalaman dengan bisnis. Sementara Bapak Ibu, saya ini hanya tamatan SD, saya orang yang tidak yang namanya terjun di dunia bisnis. Jadi hari ini saya tinggal belajar saja dengan mentor-mentor saya sangat luar biasa. Next berikutnya Pak. Dan saya juga punya mentor yang sangat luar biasa, Pak Rizky Kanata. Di saat pandemik ini, bisnis kami luar biasa turun drastis di awal pandemik. Karena kami betul-betul 100% menjalankan bisnis secara offline. Tapi di masa pandemik, kami berubah menjalankan bisnis secara online dengan luar biasanya program dari Pak Rizky mengajarkan kami secara basic selling. Dan saya sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali dengan Pak Rizky, Pak Hasibuan Kanata di saat di masa pandemik ini yang tadinya saya tidak mengerti dengan online, kami bisa mengerti. Bahkan yang hari ini banyak sekali grup saya terbantu dengan online. Yang tadinya offline, kami bisa menjalankan bisnis kombinasi online dan offline. Berikutnya Pak, terakhir Bapak Ibu, pemimpin yang baik berawal dari pengikut yang baik. Jadi kalau kita mau jadi pemimpin yang baik hari ini, berawal dari kita harus mengikuti, jadi pengikut yang baik, teachable yang baik, teachable dengan 100%, mengikuti arahan dari upline kita mau belajar. Pengajar yang baik berawal dari pembelajar yang baik. Terakhir, teachable adalah fondasi untuk menjadi seorang leader. Kita mau jadi seorang leader, jadi seorang pemimpin, kita percaya saja dengan pemimpin kita, insya Allah kita akan menjadi pemimpin besar. Bapak Ibu, terakhir dari saya, prinsip yang selalu ditanamkan oleh mentor-mentor saya, almarhum Pak Yusuf, Pak Hasibuan, hanya 2 prinsip yang benar-benar saya pegang hari ini. Karena saya tidak pintar, karena pendidikan saya juga tidak ada, Bapak Ibu hanya tamatan SD, dan beliau mengatakan, cukup hanya 1 ilmu yang kamu pakai, hanya 2. Kamu harus percaya 100% dengan sudah disampaikan oleh mentor, oleh One Vision, ikuti apa semua. Dan yang kedua, ini pesan mentor saya sampai hari ini, Bapak Ibu, yang selalu saya pegang, setialah dengan proses, setialah dengan bisnis ini. Karena orang yang setia adalah orang yang dibayar mahal. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi